I tried to kill myself 3 times. Five, four, three, two, one, lights on. Hai, keren juga. Ini gara-gara ada kamu nih, aku jadi nyanyi lights on ya. Biasanya hanya lights on. Hari ini Keren, harus ya? lights on. High tech juga ya, jadi voice command tadi Iya, ya. Wow, iya, keren juga iya. studio ini high tech. Well, okay, it's no surprise. Hari ini guest star aku adalah Ardhito Pramono. Hello, Hi. hello, it's very good to be here. Aku ngerasa sangat beruntung ada kamu hari ini karena aku tahu kamu jarang melakukan interview-interview seperti ini. Iya. Dan aku ngerasa banyak sekali orang-orang yang look up to you yang bisa belajar banyak dari kamu hari ini. Amin. Pak, kita akan ngobrolin eating disorders dan juga depresi. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, gimana kalau kita main game dulu? Oh, exciting. Kita akan main beer pong. Jadi, Dito, aku dengar kamu dulu sekolah di Australia. Yeah. Berarti kamu pernah main dong beer pong? One of those days, yes. Alright. Aku duluan, kamu duluan. Kamu duluan ya. Oke. Wow. Wow. Jika kamu diberi kesempatan untuk bertukar kehidupan selama seminggu, dengan siapa? I'd love to be a cat. Wah, kenapa? Like my cat. Karena hidupnya dia selalu hanya di rumah, tidur, makan, minta digaruk-garuk. Oke. So, He's a lazy boy. I really want to be a cat, like Okay. a home cat. So you like staying at home? I love staying at home. Karena aku kan orangnya kan nggak begitu extrovert gitu ya. Iya. Jadi kayak home is the best place aku bisa nyari inspirasi. Sekarang gue ya? Aku Your ya? turn. Yeah. Oke. Okay. Ah, Yes. nice. Oke, apa momen paling canggung yang pernah kamu alami saat berkencan? What? Penasaran lagi gue? I don't remember a single day. Oh, real? Tahu kenapa enggak? Karena aku selalu melupakan semua mantan-mantan yang udah nggak penting dalam hidup ke aku. Well said. Sorry guys, I don't have an answer. Coba buat lagu dari kata bicara cinta. Jangan sekali-kali berdusta, kita bicara cinta. Kelihatan musisi asli. Kalau aku yang disuruh lakuin itu, I'm gonna be like, I don't know. Kenapa sih? Nggak bisa. Harus Nggak kulik bisa. lebih lagi tentang Ardhito. gue. Harus rela dibuat tato pakai spidol sama lawan main di area tubuh yang terlihat. Yang Tapi karena kamu dipanasin pakai gitu. tangan panjang, berarti Iya. harus Gimana? lucu kali ya di sini. Boleh banget, boleh banget. C, sorry ya jelek. Nggak apa-apa banget. CLK plus pakai hati boleh nggak boleh guys? Boleh banget, kamu kapan lagi cuy? It's a skinny heart. Hatinya diet. Artinya sehat, nggak merokok soalnya. Oh yeah! Oh, that's sweet. Oh sorry it's ugly Ardhito. No, I'm gonna keep it. Really? I'm gonna keep it. Kamu foto terus kamu bikin tato beneran? Beneran, Oke. beneran. Dengan hati yang seperti ini ya. Nice. Gitu. Kalau konsentrasi pasti bisa. Iya. Apa yang pertama kali kamu pikirkan waktu pertama ketemu lawan main, aka you, Ardhito? Apa? Tadi kamu masuk, aku mikirnya gini, wah dia on time, bagus. Aku nggak tahu soalnya, I'm like, Gue jalan dari rumah tuh 3 jam sebelum. serius. Karena rumahku jauh sekali. Aku tahu, tapi masa 3 jam sih? Iya. Ke Bandung aja nggak 3 jam. Macet banget cinta. Serius. Macet banget. Tapi kayak I'm really happy to be here. Thank you so much. Welcome. Kapan-kapan main ke rumah gue berarti. I will. Kan seharusnya 2 tahun lalu sebelum pandemi kita bikin musik. Bikin musik di studio. Iya, kapan? Ayo. Gitu. Shoot. Apa hal keanak-anakan yang pernah kamu lakukan? Sering sih, when I'm with my parents, aku masih ngerasa seperti anak umur 12 tahun. Oh, that's nice. So I'm like, Mom! Terus aku minta digendong, padahal aku lebih tinggi daripada mama aku. I still do that, so I'm like, Mom, kiss me! Last attempt. Nice. Ceritain kapan pertama kali jatuh cinta. Oh.
Pertama kali jatuh cinta, gue ketemu satu perempuan di social media. Aku lagi kuliah di sini, terus ketemu sama satu anak masih SMA karena aku baru masuk ke kuliah ya. Terus that girl who brings me back to Jakarta actually. Gitu. Oh, wow. Dan kamu pasti pernah nulis lagu tentang dia. She made me a musician. Yeah, the first songs I wrote was like all about her. Terima kasih siapapun kamu itu karena kamu membuat Ardhito jadi musisi yang disukai banyak orang sekarang. Terima kasih. Gimana kalau sekarang kita chit chat, kayaknya mainnya udah cukup. So let's talk to Ardhito. Aku baca di salah satu website bahwa dulu kamu sempat bekerja sebagai barista di Australia. Yeah, all-rounder. Apakah banyak lirik-lirik yang kamu tulis base dari orang-orang yang kamu observasi di coffee shop di mana kamu kerja? Mostly aku jatuh cinta sama pelanggan-pelanggan aku karena I fall in love too easily. Jadi disenyumin langsung, oh I love you. I think she has something for me man gitu. Jadi kayak mostly love songs sih, kayak The Girl in Red, those basic stuff gitu. So The Girl in Red was based off of a customer. Iya, gitu. So that's. Nah, cewek-cewek yang suka Ardhito ternyata dia gampang jatuh cinta. Jadi kalau kalian ke konser Ardhito udah dandan yang cantik, siapa tahu dia lihat kamu. Aku ngedengerin beberapa lagu-lagu kamu dan aku baca cerita di belakang lagu-lagu kamu. Banyak sekali lagu-lagu kamu sepertinya seperti lagu romantis, lagu cinta, mungkin lagu heartbreak. Tapi ternyata saat aku baca artikelnya tentang saat kamu mengalami depresi atau hal-hal sulit dalam hidup kamu, apa kamu sengaja mau bikin pendengar kamu tuh deceived dan mikir kamu tuh orangnya romantis padahal you're dark person. Why do you do that? Why do you disguise the darkness that you feel into love songs? Base of references that I have, mereka itu menceritakan sesuatu nggak begitu in your face gitu. Jadi banyak sub meaning, subtext yang ada di lirik-lirik tersebut. Kayak musik di Indonesia, liriknya tuh harus punya cerita because we are as a musician, we are a storyteller as well. Gimana kita bisa menyampaikan cerita kita dengan benar dan bisa sampai ke telinga para pendengarnya dengan pesan yang baik juga gitu. I see. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu, Say Hello ini adalah lagu yang Ardhito buat saat kamu keluar dari depresi, ya kan? Dan kenapa aku suka banget lagu itu? Karena menurut aku ya, ini interpretasi aku sebagai pendengar, yang kamu berusaha bilang adalah walaupun kamu dalam situasi yang dark, pemikiran yang negatif, jangan membiarkan hal itu mengkonsum kita. Udah kewajiban kita merubah mental kita agar bisa keluar dari situasi itu. Dan walaupun kita merasa dark, just try keep a smile on your face, try say hello to your neighbors, try say hello to your friends, karena siapa tahu dengan usaha kamu untuk merubah situasi yang kamu alami, kamu bisa membuat kondisi kamu membaik. Am I making things up? Benar nggak? That's valid. Kalau menurut aku saat aku menulis lagu itu kan lagi depresi banget ya. Bahkan di situ ada satu lirik, I don't have to be a Pagliacci. Yes, dan aku tahu nggak? Aku nggak research Pagliacci itu apa. Pagliacci adalah seorang yang membunuh istrinya karena dia jealous dan membunuh anaknya juga kalau nggak salah. Yeah, kan? And I don't have to be like the clown of Pagliacci, you know. I don't have to fake smile every time. Tapi kadang-kadang if you're feeling blue and everything, smile is the only answer. Dan rasa bersyukur itu adalah satu hal yang blessed ya. Siapa orang yang bisa mendapatkan rasa syukur itu, semua masalah akan terhadapi dengan sebegitunya. Hopefully things get better. Speaking of sadness, speaking of pain, aku sempat lihat film kamu Story of Kale. Ada sebuah pepatah atau seorang yang bilang bahwa seniman yang baik adalah biasanya seniman yang udah pernah merasakan banyak rasa sakit dalam hidupnya. Do you agree with that? I agree with that. Karena seniman punya pola pikir yang berbeda mungkin ya. Banyak seniman-seniman yang sebenarnya hidupnya nggak sedih. Tapi dia bikin situasi agar dia bisa mendapatkan inspirasi itu lagi dari kesedihan itu. Banyak kejadian-kejadian yang udah mendunia lah kayak Chet Baker. Mereka hidupnya enak-enak aja tapi he's looking for that inspiration. I know it's bad, I know it's not a good thing, tapi kayak
Tapi aku rasa kalau buat Ardhito nggak usah nyari jauh-jauh karena kalau nggak salah Ardhito pernah cerita struggle Ardhito ke aku yaitu saat remaja pernah mengalami bulimia. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu bulimia apa, bulimia adalah eating disorder, di mana seseorang biasanya setelah makan memuntahkan makanannya, dan itu juga kadang-kadang karena merasa guilty dengan apa yang mereka makan, mereka jadi olahraga terlalu berlebihan. Dan kadang-kadang bisa retaliasi dengan makan lebih banyak lagi, terus dimuntahin lagi, dan itu menjadi siklus yang sangat bahaya. Dan ini nggak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki pun bisa mempunyai eating disorder. If you don't mind, can you tell us a little bit about your experience? Karena aku dulu punya mbak yang lovely banget yang benar-benar ngasih aku makan terus. Then I gain weight sampai 130 kilo di SMP. Di SMP itu ya aku mendapatkan beberapa diskriminasi tentang berat badan. If you want to get into a gang, itu ada yang namanya tataran dulu gitu. Kalau di Amerika kayaknya hazing. Hazing gitu. Dimana kayak yaudah you have to take off your clothes and lari gitu dari daerah Tebet gitu terus keliling sampai hutan lindung gitu. Di situ kayak they molested my body gitu, touch it gitu, everything lah. Without consent. Dari situ mulai ada rasa guilty dan saat nembak cewek gitu yang aku suka selalu ditolak. Alasannya sama gitu kayak I just want you to be my brother, my younger brother, because you're cute that way. Dan udah mulai capek dengan itu, akhirnya diet, I succeed. Aku dari 130 tuh jadi 80 kilo. Dari situ mulai ada perubahan-perubahan behavior. Saat aku ngeliat kaca, saat aku ngeliat, kayaknya aku gendutan deh. Berarti kamu itu ya, mengalami body dysmorphia. Iya. Dimana kamu ngelihat kaca sebenarnya kamu fine-fine aja, tapi kalau di persepsi kamu kelihatannya kayak lebar, besar. Dan berapa tahun kamu punya bulimia? 2013 sampai 2014. Oke, setahun. Gitu. Yang pasti, all I can say is I'm so sorry you had to go through what you went through. Itu sama sekali bukan hal yang siapapun harus lalui, itu nggak fair sama sekali. Tapi untuk teman-teman di rumah yang mungkin punya pengalaman mirip, kita semua tahu itu hal yang sangat sulit untuk bisa bisa diterima dan kita susah untuk bisa bangkit dari situasi itu. Tapi mungkin kalau kalian punya seseorang yang kalian trust, mau itu mungkin keluarga kalian atau teman-teman terdekat kalian, berusahalah reach out ke mereka, berusahalah bicara sama mereka, cari support. Dan kalau itu pun nggak bisa, mungkin kalian bisa ke lembaga yang bisa membantu kalian. Banyak dari kita takut untuk speak up, tapi ini hanya rekomendasi aja dari aku. It doesn't always work. Abuse, apapun itu, bullying secara fisik atau pelecehan seksual, itu sesuatu yang harusnya nggak ada orang alami. Jadi jangan biarkan bully-bully itu atau para pelaku itu bebas begitu aja. Kalau boleh aku tanya, di society kita, kata depresi itu sering sekali dipakai secara gampang. Oh, aku lagi depresi nih. Harusnya nggak seperti itu, karena depresi adalah isu yang sangat serius. Dan yang membuat aku sedih juga, di Indonesia isu-isu mental health jarang dibahas karena sense of kepedulian orang terhadap mental health masih sangat rendah. And that's why it's my duty, it's your duty to voice these issues. Kalau pandangan Ardhito terhadap depresi itu kayak gimana? Depresi bisa muncul dari mana aja. Sebenarnya sepele ya, karena jangan pernah menganggap depresi atau rasa kesedihan kita yang berasal dari hal sepele itu biasa aja gitu. I was being left out by the girl. Banyak banget hal-hal yang aku lakuin bodoh, itu yang ngebuat aku depresi. And I hurt myself, I took medicines, tapi hal-hal itu tidak membuat semuanya jadi baik. Aku ke psychiatrist, dikasih obat penenang, tapi obat penenang itu malah ngebuat everything worse. Dan untuk teman-teman di rumah lagi-lagi yang masih mungkin kurang familiar dengan perasaan depresi, depresi sebenarnya ada dua bentuk depresi. Ada first hand depression, di mana seseorang mengalami depresi karena memang terlahir dengan gen yang mungkin membuat mereka predisposed terhadap depresi. Tapi ada juga secondary depression yang bisa terjadi karena circumstance di luar diri kalian sendiri, mau itu mungkin meninggalnya anggota keluarga kalian atau mungkin bullying. So there are different forms of depression, dan depresi yang nggak ditangani bisa berubah menjadi membuat kalian seperti Ardhito bilang tadi, misalnya nggak bisa tidur.
minum obat-obatan, mengkonsumsi alkohol, menyakiti diri sendiri, dan kadang-kadang untuk orang-orang yang nggak bisa tahan, bunuh diri. I try to kill myself 3 times. Apa yang membuat kamu bisa keluar dari situasi itu? Ada satu spiritual experience that I had the last time I tried to kill myself. God makes me live here, and the purpose of me living in this world is to spread the goodness, to spread, good music for everybody, heal them. And I think itulah yang ngebuat Tuhan masih membuat aku tinggal di sini. Setelah kejadian-kejadian buruk itu terjadi, inspiration datang gitu aja gitu. Yeah. The Bitter Love, the song that I wrote, it's fun, Yeah, I heard it. The music is fun gitu-gitu, tapi kayak it's a story about someone who want to kill himself. Yeah. He want to go somewhere, another space, gitu. Jadi lagu itu sebenarnya sangat depresif gitu. Dan terima kasih Tuhan gitu udah memberikan saya banyak banget inspirasi untuk bisa berbagi. Sorry, I'm emotional. Again, all I can say is I'm super proud of you, dan itu menunjukkan ke teman-teman di rumah bahwa mungkin seorang yang kelihatannya bahagia dari luar dan membuat karya-karya yang membahagiakan orang lain, belum tentu inspirasinya sendiri adalah dari tempat yang bahagia. Kalian harus tahu bedanya psychologist dan psikiatris. Itu dua hal yang berbeda ya. Dan kalian harus ingat, jika kalian memilih untuk ke psychiatrist, dan misalnya psychiatrist itu memberikan kalian obat itu biasanya adalah obat yang bisa menambah atau mengurangi neurotransmitter di dalam otak kalian, tergantung apa tipe depresi yang kalian punya. Psychologist adalah mereka berusaha membuat kalian memikirkan apa masalahnya, kapan masalahnya timbul, apa triggernya, dan bagaimana untuk bisa menghindari trigger itu atau mengatasi perasaan-perasaan negatif yang kalian rasakan. So know the difference, educate yourself, lakukanlah research yang benar, karena nggak semua solusi atau sebuah solusi bisa bekerja efektif untuk semua orang. True. Right? True. Masuk dari fase depresi ke penyembuhan, apakah itu sempat berdampak negatif terhadap relationship kamu dengan keluarga kamu, teman-teman kamu, relationship romantis kamu? Relationship romantis pasti bubar ya, maksudnya pasti buyar gitu. Siapa sih yang pengen deket sama orang yang very bermasalah lah? Gitu. It was hard to be around you. It was very hard. Di Indonesia sekarang udah banyak ya, maksudnya suicide hotline and everything. The hotlines is already there gitu ya. Thank God gitu. Aku terpaksa nelpon hotline di Sydney. Obatnya pada saat itu dia cuma ngasih tahu obatnya bernafas, breathe. As you breathe, you go into deeper meditation. Dan pada saat itu aku juga mikir kalau ternyata obatnya aku udah tahu all along gitu. Bernafas. And I'm glad you brought that up, Dito, karena lagi-lagi makanya penting sekali kita nggak hanya public figure atau artis atau apapun itu ya, kalian juga yang di rumah yang mempunyai social media platform, kalian membuat awareness tentang mental health ini, karena sama sekali nggak fair orang-orang yang mengalami depresi atau mental health issues lainnya untuk tidak mempunyai fasilitas supaya bisa bangkit lagi. Just because you have a mental health issue, it doesn't mean you're crazy. Jangan pernah menyalahkan diri kalian sendiri. Jangan pernah merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kalian. Karena dunia ini emang dunia yang sangat messed up. Kita semua punya masalah kita sendiri. Dan udah waktunya kita mengatasinya dengan cara yang benar. Right? Take a good time with yourself. That's the only cure. Breathe. Breathe. Peran orang tua juga penting. Dulu orang tuaku ngelihat aku kan masih kecil gitu. I have like emotional problem when I was a kid. Kerjaannya banting-banting barang. Kalau misalnya teman punya mainan aku rusakin gitu. Jadi kayak temper issues. Saat itu ibu aku bilang, ini harus dialihkan energinya. Mama aku ngelesin aku drum. To hit something and just be useful. Dan itu pentingnya peran orang tua gitu untuk menyalurkan bakat-bakat anak sedari dini dan melihat potensial anak gitu. Jangan tergantung sama kurikulum yang ada gitu. Kurikulum kita udah terlalu lama kalau misalnya mau diikutin. Ini sorry agak out of topic ya, tapi kayak anak ikan gak bakalan bisa manjat pohon, tapi anak monyet jago banget manjat pohon. Gitu. So jangan pernah nge-justify anak itu sama. Anak itu punya special sendiri yang bisa dia fokuskan sendiri. Dan sama dengan yang kita bicarain tadi, depresi, kita semua
tidak sama dan makanya untuk mengatasi depresi pun berbeda-beda untuk setiap orang. Mungkin ada orang yang bisa sembuh dengan mengkonsumsi obat, mungkin ada orang yang perlu group therapy, mungkin ada orang yang perlu meditate, right? Tapi last question for me, apa tips Ardhito untuk teman-teman kita mungkin sekarang yang putus asa dan nggak tahu gimana cara keluar dari siklus negativity mereka? Ketemu orang baru yang jauh lebih positif. Okay. That's why I love hanging out in the bar. Okay. Jadi meet those strangers, learn about their lives just for a night, you know, have fun gitu. Menulis apapun yang kamu suka ya, berkarya dalam hal itu. Journaling. Kalau sekarang kan lagi di rumah aja nih gitu ya. Jadi cari konten-konten yang educational, menarik, yang inspiratif. Dan kalau misalnya bisa berkarya sih berkarya, melukis. Kalian suka membuat kue, bikin aja kue, cookies di rumah. Lovely, lovely. I would go to your house if you're baking. Really. I can't bake. Kalau dari aku guys, mungkin untuk kalian sekarang yang nggak tahu jika kalian punya sebuah mental issue atau kalian belum berani untuk mencari bantuan, kalau tips dari aku, salah satunya berolahraga secara rutin. Karena olahraga itu bisa memboost endorphins dalam tubuh kalian dan membuat kalian merasa lebih bahagia dan full of energy. Tidur yang cukup sebenarnya juga penting. Kadang-kadang orang yang kurang tidur bisa mengalami emotional fluctuations. Meditasi juga it's very useful for a lot of people. Kalau kalian orang yang sensitif, mungkin kalian harus mengurangi atau tidak mengkonsumsi alkohol. Karena aku punya beberapa teman-teman loh, kalau mereka minum, mereka tiba-tiba jadi lebih agresif. Jadi nggak semua orang bisa menghandle alkohol mereka. Dan last but not least, berusahalah mencari circle atau teman-teman yang kayak Ardhito bilang tadi, positif dan bisa memboost perasaan emosi kalian dan membantu kalian terus ingin melakukan hal-hal yang baik. Jadi aku pengen pesen juga buat teman-teman yang nonton boleh. Karena di Jakarta atau di Indonesia sendiri komunitas group terapi itu belum terlalu terdengar ya. Untuk teman-teman yang nonton mungkin kalau misalnya ada yang punya group terapi bisa langsung komen di bawah. Yeah, please. Fantastic idea. Aduh, nggak salah pilih bintang tamu hari ini. Karena emang jarang banget teman-teman yang bisa dapat fasilitas ketemu sama teman-teman yang positif juga, bisa bikin group therapy. Jadi kalau if you're like wanting Indonesia gets better, our generation getting help, please do so. Komen di bawah tentang grup terapi itu. And also aku punya platform baru, langsung aja ke Instagram @suratdaricinta dan di situ kita bisa berdiskusi tentang pengalaman kita dan mencari solusi untuk apapun yang kalian alami. Jadi aku hanya mau bilang, Ardhito, thank you so much for your time today. Welcome. Keep making amazing music. Teruslah menginspirasi kita semua dengan karya-karya kamu yang sangat keren. Aku harap kedepannya aku dan kamu bisa kolaborasi. Mau itu film atau music. Dan I'm so proud of you dan kamu benar-benar adalah role model bagi teman-teman kita mungkin sekarang yang nggak tahu harus bagaimana dengan apapun yang mereka alami. So thank you for being so strong. Thank you for sharing your experience. And I hope to see you very soon. I hope to see you very soon. Thank you so much. Thank you. And on that note, guys, I'll see you guys next week. Bye.